Mereka mencampakkan putriku demi mengejar wanita yang mereka anggap lebih kaya. Mereka tertawa saat kami menangis. Namun, tawa itu takkan lama. Saat aku diam, bukan berarti aku lemah. Satu foto dari Disneyland akan mengubah segalanya menjadi penyesalan abadi bagi suamiku dan ibunya. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton? Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Angin sore menerobos masuk melalui celah jendela rumah kontrakan kami yang sempit, meniupkan hawa panas yang membuat peluh menetes di pelipisku. Tanganku masih sibuk meniup balon berwarna merah muda, warna kesukaan putri, anak sematawayangku yang besok akan genap berusia 5 tahun. Napasku terengah, bukan hanya karena lelah meniup puluhan balon sendirian, tetapi juga karena rasa sesak yang menghimpit dada melihat ketidakpedulian pria yang duduk di sofa ruang tamu itu. Rian, suamiku, sedang asyik dengan ponselnya, sesekali tersenyum sendiri entah pada siapa. Sementara aku pontang-panting menyiapkan pesta kecil untuk darah dagingnya sendiri. Aku meletakkan balon yang baru saja kuikat, lalu memberanikan diri mendekatinya. Langkahku ragu, sebab aku tahu suasana hatinya belakangan ini sangat mudah berubah, terutama jika menyangkut masalah uang. Namun, demi putri, aku harus membuang gengsi. Mas, panggilku pelan. Rian tidak menoleh. Matanya masih terpaku pada layar ponsel, jempolnya bergerak lincah mengetik pesan balasan. Mas Rian, panggilku sekali lagi, kali ini sedikit lebih keras. Ia mendengus kasar, meletakkan ponselnya dengan hentakan yang membuat jantungku berdesir takut. Apa sih, Ayu? Kamu nggak lihat aku lagi sibuk? Aku menelan ludah, mencoba menyusun kalimat yang tidak akan memancing amarahnya. Mas, besok kan ulang tahun putri. Aku sudah beli bahan kue dan beberapa hiasan, tapi uangnya kurang sedikit untuk beli kado dan tambahan makanan ringan buat teman-teman ngajinya. Boleh aku minta tambahan 300.000 saja? Rian menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan, campuran antara kejijikan dan kebosanan. Ia berdecak pinggang, lalu berdiri menjulang di hadapanku. Uang lagi, uang lagi. Kamu itu bisanya cuma minta uang. Gaji aku bulan ini sudah habis buat bayar cicilan motor sama kasih ke ibu. Kamu kan punya usaha jahit kecil-kecilan, masa nggak ada simpanan sama sekali? Hatiku mencelos. Usaha jahit yang ia sebut itu hanya cukup untuk makan kami sehari-hari, karena Rian seringkali lupa memberikan uang belanja. Tapi Mas, ini ulang tahun anakmu. Sekali setahun. Masa kamu nggak mau kasih sesuatu buat putri? Belum sempat Rian menjawab, suara klakson mobil terdengar nyaring dari depan rumah, diikuti suara pagar besi yang didorong kasar. Tak lama kemudian, pintu depan terbuka lebar tanpa diketuk. Sosok wanita parubaya dengan pakaian mencolok dan riasan tebal berdiri di sana. Di sampingnya ada 2 koper besar berwarna merah marun. Itu Ibu Sekar, mertuaku. Ibu, kataku terkejut. Tumben ibu kesini bawa koper. Mau menginap? Ibu Sekar tidak menjawab sapaanku. Ia melengos masuk, mengibaskan tangannya di depan hidung seolah rumahku berbau busuk. Ia langsung menghampiri Rian dan memeluk anaknya itu dengan antusias. Rian, ayo cepat, jangan lelet. Siska sudah menunggu di mobilnya di ujung gang. Mobil dia terlalu besar, gak muat masuk ke jalan sempit kayak gini. Aku terdiam, bingung mencerna situasi. Siska? Siapa Siska, Bu? Dan kalian mau kemana bawa koper besar begitu? Ibu Sekar menoleh padaku dengan tatapan meremehkan, tatapan yang sudah menjadi makananku sehari-hari selama 5 tahun menikah dengan Rian. Oh, kamu masih di sini? Saya pikir kamu sudah sibuk di dapur bikin kue-kue murah itu. Dengar ya, Ayu dia. Kami mau liburan ke Bali. Tiket pesawat, hotel bintang 5, semuanya sudah dibayar lunas. Bali? Tanyaku dengan suara bergetar. Tapi Bu, Mas Rian, besok ulang tahun Putri. Putri sudah berharap ayahnya ada di rumah. Kami mau potong kue bersama. Rian tampak salah tingkah sejenak, namun segera menutupi rasa bersalahnya dengan wajah dingin. Ia mulai mengambil tas ransel yang ternyata sudah ia siapkan di balik sofa tanpa sepengetahuanku. Mas, kamu mau pergi? Tangan dinginku meraih lengan Rian.
Kamu tega ninggalin Putri di hari ulang tahunnya? Rian menepis tanganku kasar. Aduh, Ayu, jangan drama deh. Ini kesempatan langka. Siska itu teman lama ibu, dia pengusaha sukses, kaya raya. Dia yang bayarin kita semua ke Bali. Gak enak kalau aku nolak, bisa tersinggung dia. Calon mantu baru yang kaya. Sela Ibu Sekar dengan penekanan yang menyakitkan di setiap katanya. Ia tersenyum sinis padaku. Iya, kamu gak salah dengar. Siska itu calon istri masa depan Rian yang sebenarnya. Bukan kayak kamu, perempuan gak punya masa depan yang cuma bisa bikin susah suami. Duniaku rasanya runtuh seketika. Lututku lemas. Aku menatap Rian, meminta pembelaan, berharap ia akan marah pada ibunya yang bicara sembarangan. Namun, Rian hanya diam sambil memasukkan beberapa baju ke dalam tasnya. Diamnya Rian adalah jawaban yang paling menyakitkan. Mas, kamu diam saja ibu bicara begitu? Suaraku parau menahan tangis. Ibu benar. Ayu, jawab Rian tanpa menatap mataku. Kita harus realistis. Hidup sama kamu itu susah. Siska nawarin bantuan modal, nawarin koneksi, nawarin hidup enak. Aku cuma mau memperbaiki nasib. Dengan cara meninggalkan anak istri, balasku tajam. Halah. Jangan bawa-bawa anak, bentak Ibu Sekar. Ia maju selangkah, menunjuk wajahku dengan telunjuknya yang dihiasi cincin emas besar. Ultah anakmu itu tidak penting. Cuma buang-buang uang. Nanti juga dia lupa. Yang penting itu masa depan Rian. Jangan ganggu kesenangan anak saya. Kamu urus saja anakmu itu sendirian. Toh selama ini kamu juga yang ngurus, kan? Kalimat itu seperti sembilu yang mengiris jantungku. Ultah anakmu tidak penting. Kata-kata itu terngiang-ngiang, berputar di kepalaku. Aku melihat balon merah muda yang tadi kutiup dengan susah payah kini tergeletak bisu di lantai, seolah ikut merasakan kesedihan pemiliknya. Ayo Rian, tinggalkan saja dia. Nanti Siska nunggu kelamaan, desak Ibu Sekar sambil menarik koper besarnya. Rian menyandangkan tasnya, lalu menatapku sekilas. Ada sedikit keraguan di matanya, tapi kerakusan akan harta semu itu lebih mendominasi. Aku pergi dulu. Jangan telepon-telepon. Nanti Siska curiga. Kamu jaga Putri baik-baik. Mereka berdua berjalan keluar pintu tanpa menoleh lagi. Aku mematung di tengah ruang tamu yang sempit dan panas. Aku mendengar suara langkah kaki mereka menjauh, tawarnya Ibu Sekar yang terdengar bahagia, dan akhirnya deru mesin mobil yang perlahan menghilang. Rumah kembali sunyi. Hanya ada aku dan dekorasi ulang tahun setengah jadi yang terlihat menyedihkan. Air mataku yang sejak tadi kutahan akhirnya tumpah? Tidak. Aku menarik napas panjang, sangat panjang, hingga paru-paruku terasa penuh. Aku menghapus sudut mataku yang sedikit berair. Tidak ada gunanya menangis untuk manusia-manusia yang tidak punya hati seperti mereka. Selama 5 tahun ini aku bersabar. Menyembunyikan siapa diriku sebenarnya hanya karena aku ingin Rian mencintaiku apa adanya. Bukan karena harta warisan orang tuaku atau kesuksesan bisnis investasiku. Aku ingin membangun rumah tangga dari nol, merasakan perjuangan bersama. Tapi ternyata, Rian bukan pejuang. Dia hanyalah benalu yang mencari inang paling menguntungkan. Dan Ibu Sekar? Dia adalah wanita silau harta yang tidak pernah menganggapku manusia. Cukup. Sandiwara, istri sederhana yang miskin, ini sudah cukup. Jika mereka menginginkan kemewahan, akan kutunjukkan apa arti kemewahan yang sesungguhnya. Jika mereka bilang ulang tahun Putri tidak penting, akan kubuat seluruh dunia melihat betapa istimewanya hari kelahiran putriku. Aku berjalan masuk ke kamar, membuka lemari baju tua yang engselnya sudah berbunyi. Di bagian paling bawah, di bawah tumpukan das terlusuh, ada sebuah kotak besi kecil dengan kunci kombinasi. Aku memutarnya. Klik. Kotak terbuka. Di dalamnya, tergeletak sebuah ponsel pintar keluaran terbaru yang harganya setara dengan motor Rian, dan sebuah kartu hitam, black card, yang sudah 5 tahun ini tertidur lelap. Aku menyalakan ponsel itu. Layarnya menyala terang, menampilkan ratusan notifikasi email dari asisten pribadiku yang selama ini hanya kubalas lewat email tersembunyi di warnet. Aku mencari satu nama di kontak. Pak Haris. Aku menekan tombol panggil. Terdengar nada sambung 2 kali sebelum suara berat dan penuh hormat menyapa di ujung sana. Selamat sore,
Nona muda Ayudhya. Akhirnya Nona menghubungi nomor ini lagi. Ada yang bisa saya bantu? Aku menarik napas. Suaraku kini terdengar dingin, tegas, dan penuh kuasa. Suara Ayudhya yang asli, bukan Ayudhya istri Rian yang tertindas. Pak Haris, siapkan jet pribadi malam ini juga. Tujuan Tokyo, Jepang. Dan tolong pesankan Royal Suite di Tokyo Disneyland Hotel untuk 1 minggu. Aku ingin akses VIP penuh. Tidak ada antre, tidak ada gangguan. Ada jeda sejenak di seberang sana. Mungkin Pak Haris terkejut karena mendadak aku kembali menggunakan fasilitas keluargaku setelah sekian lama menghilang. Baik, Nona. Dilaksanakan segera. Apakah untuk Nona sendiri? Aku menoleh ke arah pintu kamar Putri yang masih tertutup rapat. Anakku sedang tidur siang, tidak tahu bahwa ayahnya baru saja membuangnya demi wanita lain. Tidak, jawabku mantap. Untuk saya dan Putri. Dan Pak Haris, pastikan tidak ada satu orang pun yang tahu kepergianku, terutama suamiku. Siap, Nona. Mobil jemputan akan tiba dalam 1 jam. Aku mematikan sambungan telepon. Mataku menatap sekeliling rumah kontrakan kumuh ini untuk terakhir kalinya. Balon merah muda di lantai itu kuambil, lalu kuletuskan dengan jarum. Dor. Masa laluku sebagai istri yang terinjak-injak sudah mati bersama letusan balon itu. Besok, Putri tidak akan merayakan ulang tahun di kontrakan sempit dengan kue seadanya. Besok, dia akan bangun sebagai seorang putri raja yang sesungguhnya. 1 jam adalah waktu yang cukup bagiku untuk mengemasi barang-barang. Bukan, aku tidak membawa baju-baju lusuh yang selama ini kupakai. Aku hanya membawa dokumen penting, surat-surat berharga Putri, dan beberapa mainan kesayangannya yang tidak mungkin ditinggal. Sisanya, biarkan membusuk di rumah ini bersama kenangan pahit tentang Rian. Aku masuk ke kamar Putri perlahan. Gadis kecilku masih terlelap, napasnya teratur, wajahnya begitu polos. Ada rasa nyeri di dadaku membayangkan betapa hancurnya hati dia jika tahu ayahnya memilih pergi dengan wanita lain tepat sebelum hari spesialnya. Tapi aku berjanji, rasa sakit itu akan kuganti dengan kebahagiaan yang tak pernah ia bayangkan. Sayang, Putri, bangun nak, bisikku lembut sambil mengelus pipinya yang gembil. Putri menggeliat, mengerjapkan matanya yang bulat. Ibu, kok bangunin Putri? Masih ngantuk. Bangun yuk, kita harus siap-siap. Kita mau pergi jalan-jalan, kataku sambil tersenyum, senyum paling lebar yang bisa kuberikan hari ini. Mata Putri langsung berbinar. Kantuknya hilang seketika. Jalan-jalan? Sama ayah juga? Kita mau beli kue ya, Bu? Pertanyaan itu membuat kerongkonganku tercekat. Aku menelan ludah, berusaha menjaga suaraku tetap ceria. Ayah ada tugas kerja mendadak keluar kota. Sayang, ayah sibuk sekali cari uang buat Putri. Tapi, ayah sudah titip pesan sama ibu. Katanya, ibu harus ajak Putri ke tempat yang jauh lebih bagus dari sekadar toko kue. Kemana, Bu? Ke alun-alun? Tanyanya antusias. Bagi Putri, alun-alun kota dengan lampu kelap-kelipnya sudah merupakan tempat paling mewah di dunia. Aku menggeleng pelan, mencium keningnya. Bukan. Kita akan pergi ke istana prinses. Tempat Cinderella dan Elsa tinggal. Kita akan naik pesawat terbang yang besar. Mulut kecil Putri menganga tak percaya. Pesawat terbang? Yang ada di langit itu? Wah, ibu bohong ya? Ibu nggak pernah bohong. Sayang, ayo cuci muka, ganti baju yang cantik. Nanti ada mobil jemput kita. Sementara Putri sibuk bersiap dengan semangat yang meluap-luap, aku berjalan ke ruang depan. Sebuah mobil van hitam mewah dengan kaca gelap sudah berhenti tepat di depan pagar rumah kontrakan kami. Tetangga yang sedang menyapu halaman menatap heran. Mobil sekelas Toyota Alphard seri terbaru jarang sekali, atau bahkan tidak pernah, masuk ke gang sempit kami. Seorang pria berseragam rapi turun dari mobil, membuka kacamata hitamnya, lalu membungkuk hormat saat melihatku keluar dari pintu. Itu Pak Jaka, sopir kepercayaan keluargaku dulu. Selamat sore, Nona Ayudhya. Senang melihat Nona kembali, sapa Pak Jaka dengan sopan santun yang sudah lama tidak kudengar. Biasanya, yang kudengar adalah bentakan Rian atau sindiran Ibu Skar. Sore, Pak Jaka.
Terima kasih sudah datang cepat. Tolong bantu bawa koper kecil ini, kataku sambil menyerahkan tas jinjing berisi dokumen. Hanya ini, Nona? Tanyanya heran melihat aku tidak membawa banyak barang. Iya. Sisanya kita beli di sana. Aku tidak mau membawa sampah dari tempat ini, jawabku dingin. Putri keluar dari rumah dengan wajah bingung sekaligus takjub melihat mobil besar yang mengkilap itu. Ibu, ini mobil siapa? Bagus banget. Ini mobil jemputan kita, sayang. Ayo naik, ajakku. Saat kami masuk ke dalam kabin mobil yang sejuk dan beraroma kulit mewah, aku merasa seperti baru saja keluar dari penjara. AC dingin menerpa wajahku, kursi pijat otomatis menyangga punggungku yang lelah. Putri tidak henti-hentinya meraba interior mobil, matanya berbinar menatap langit-langit mobil yang memiliki lampu hias seperti bintang. Ibu, kita beneran orang kaya ya sekarang? Tanya Putri polos. Pertanyaan itu membuatku tersenyum miris. Kita selalu berkecukupan, sayang. Cuma selama ini, ibu sedang tidur. Sekarang ibu sudah bangun. Di perjalanan menuju bandara, aku mengeluarkan ponsel baruku. Aku membayangkan apa yang sedang dilakukan Rian dan ibunya saat ini. Mungkin mereka sedang berdesak-desakan di terminal keberangkatan domestik, atau mungkin sedang menunggu check-in di kelas ekonomi sambil memuji-muji Siska. Sebenarnya, siapa aku? Rian tahunya aku adalah yatim piatu yang bekerja sebagai penjahit keliling saat dia bertemu denganku. Dia tidak tahu bahwa orang tuaku adalah pemilik salah satu konglomerasi properti terbesar di negeri ini yang meninggal karena kecelakaan, dan mewariskan seluruh asetnya padaku. Aku menyamar menjadi orang biasa karena trauma dengan mantan kekasihku dulu yang hanya mengincar hartaku. Aku pikir Rian berbeda. Aku pikir kesederhanaan Rian adalah ketulusan. Betapa bodohnya aku. Rian bukan sederhana, dia hanya belum punya kesempatan untuk menjadi serakah. Dan begitu kesempatan itu datang dalam wujud wanita bernama Siska, dia langsung membuangku. Nona, kita akan langsung menuju private terminal di Bandara Halim, bukan Soekarno-Hatta Umum, sesuai instruksi Pak Haris, ujar Pak Jaka memecah lamunanku. Baik, Pak. Sesampainya di landasan pacu khusus, sebuah jet pribadi Gulfstream G650R sudah menunggu. Mesinnya menderu halus, siap membelah langit. Beberapa pramugari dan staf ground handling sudah berjejer menyambut kami. Karpet merah, secara harfiah, digelar di tangga pesawat. Putri memegang tanganku erat. Matanya membesar melihat, burung besi, raksasa itu milik kami. Setidaknya untuk malam ini. Ibu, pesawatnya kok sepi? Nggak ada orang lain? Bisik Putri takut-takut. Aku berlutut menyamakan tinggiku dengannya. Karena pesawat ini khusus untuk Putri. Hari ini, pesawat ini adalah kereta kencana Putri menuju istana. Ayo, Tuan Putri, silakan naik. Kami menaiki tangga pesawat. Di ambang pintu, aku berhenti sejenak dan menoleh ke belakang, menatap langit Jakarta yang mulai gelap. Di suatu tempat di bawah sana, suamiku mungkin sedang tertawa bersama selingkuhannya, merasa menang karena berhasil menyingkirkan istri yang dianggap beban. Nikmatilah tawamu malam ini, Mas Rian. Nikmatilah liburan Balimu yang kau banggakan itu. Karena begitu aku mendarat di Tokyo dan jariku menekan tombol posting di Instagram, duniamu akan berbalik 180 derajat. Selamat tinggal, Rian, bisikku pada angin malam. Dan selamat datang kembali, Ayudhya yang sebenarnya. Pintu jet tertutup rapat, mengedap suara bising dari luar. Pramugari menyajikan jus jeruk segar untuk Putri dan segelas champagne untukku. Pesawat mulai bergerak perlahan. Aku bersandar di kursi kulit yang empuk, merasakan getaran halus saat pesawat lepas landas. Aku melihat Putri tertawa riang melihat awan dari jendela. Ini baru permulaan. Pembalasanku akan seindah dan semewah liburan ini. Rian, Ibu Skar, Siska, tunggu saja tanggal mainnya. Langit di luar jendela pesawat mulai berubah warna, dari biru pekat menjadi semburat jingga keunguan saat matahari perlahan tenggelam di ufuk barat. Di ketinggian 40.000 kaki ini, dunia terasa begitu hening, jauh dari kebisingan gang sempit dan tetangga yang suka bergunjing di sekitar rumah kontrakanku. Aku menyandarkan punggung ke kursi kulit berwarna krem yang empuknya seolah memeluk tubuhku yang lelah. Di tanganku, segelas jus jeruk dingin terasa begitu menyegarkan,
Kontras dengan panasnya hati yang kurasakan beberapa jam lalu. Aku menoleh ke samping. Putri sudah tertidur lelap di kursi panjang yang telah diubah menjadi tempat tidur datar yang nyaman. Selimut bulu tebal menutupi tubuh mungilnya. Wajahnya begitu damai, tanpa beban. Ia tidak tahu bahwa di bawah sana, ayahnya baru saja mematahkan hatinya. Tapi tak apa, biar aku yang menanggung rasa sakit itu. Tugasku sekarang adalah memastikan senyum di wajah Putri tidak pernah pudar. Seorang pramugari berseragam rapi menghampiriku dengan langkah tanpa suara. Maaf mengganggu, Nona Ayudhya. Apakah makan malamnya ingin disajikan sekarang? Chef kami sudah menyiapkan Wagyu alimasteak dengan saus truffle sesuai standar menu favorit Nona dulu. Aku tersenyum tipis. Dulu. Kata itu terdengar asing sekaligus akrab. 5 tahun aku makan tempe dan tahu, berhemat demi membelikan rokok Rian, sampai-sampai aku lupa rasa daging kualitas terbaik. Boleh, Mbak. Sajikan sekarang saja. Saya lapar, jawabku. Sambil menunggu makanan datang, tanganku meraih ponsel baruku. Ada dorongan rasa penasaran yang menggelitik hati. Aku tahu ini mungkin menyakiti diri sendiri, tapi aku ingin tahu apa yang sedang dilakukan keluarga bahagia itu sekarang. Dengan jari gemetar pelan, aku membuka aplikasi Instagram. Aku tidak menggunakan akun lamaku yang penuh dengan foto resep masakan hemat. Aku masuk menggunakan akun hantu yang dulu kubuat hanya untuk memantau tren pasar saham. Akun tanpa nama dan tanpa foto profil. Aku mengetik nama akun yang sering disebut-sebut Rian dengan nada memuja akhir-akhir ini Siska Glamour. Akunnya tidak dikunci. Tentu saja, wanita pamer seperti dia pasti ingin seluruh dunia melihat hidupnya. Lingkaran merah di foto profilnya menyala. Ada instastory baru. Aku menekannya. Video pertama memperlihatkan suasana bandara keberangkatan domestik yang padat. Kamera menyorot wajah Rian yang sedang membawa koper-koper besar. Bukan hanya milik dia, tapi koper Siska juga. Rian tersenyum lebar ke arah kamera, tapi keringat terlihat jelas di dahinya. Babu baru nih, rajin banget bawain koper. Tulis Siska di caption video itu, lengkap dengan emoji tertawa. Hatiku mencelos, bukan karena cemburu, tapi karena kasihan. Rian, suamiku yang di rumah tidak pernah mau mengangkat galon air karena alasan sakit pinggang, kini rela menjadi kuli angkut demi wanita lain. Video kedua diunggah 1 jam yang lalu. Mereka sudah sampai di Bali. Tapi tunggu, ini bukan lobi hotel bintang 5 yang sering muncul di majalah. Latar belakangnya terlihat seperti lobi hotel bintang 3 yang agak tua. Cat dindingnya kusam, dan antrean di resepsionis terlihat panjang. Di video itu, terdengar suara cempreng Ibu Sekar yang sedang mengeluh. Aduh, Siska, kok hotelnya begini? Katanya resort pinggir pantai? Ini MAH jauh dari pantai, panas lagi AC-nya. Kamera bergoyang, lalu wajah Siska muncul dengan filter tebal. Dia memutar bola matanya. Aduh tante, sabar dong. Resort yang itu penuh. Ini kan dadakan. Lagian yang penting kan ke Bali, gratisan kok protes. Aku tertawa kecil. Tawa yang terasa ganjil di telingaku sendiri. Jadi begini rasanya liburan, mewah, yang mereka banggakan? Siska ternyata tidak sekaya yang mereka kira. Atau mungkin Siska memang pelit. Rian dan Ibu Sekar, yang terbiasa hidup susah bersamaku, mungkin menganggap naik pesawat saja sudah kemewahan luar biasa. Sampai-sampai mereka tidak sadar sedang diperlakukan seperti warga kelas 2 oleh Siska. Makan malamnya, Nona. Suara pramugari membuyarkan lamunanku. Aroma daging panggang yang gurih langsung memenuhi rongga hidung. Di hadapanku kini tersaji piring porselen cantik dengan potongan daging sapi yang dimasak sempurna, didampingi sayuran segar dan mashed potato yang lembut. Tidak ada piring plastik, tidak ada nasi keras sisa kemarin. Aku meletakkan ponselku. Untuk apa aku memikirkan mereka yang sedang kepanasan di lobi hotel murah, sementara aku sedang menikmati makan malam di atas awan? Aku memotong daging itu, suapan pertama terasa lumer di lidah. Enak, sangat enak. Tapi entah kenapa, ada setitik air mata yang jatuh ke piring. Aku menangis bukan karena sedih kehilangan Rian. Aku menangis karena aku sadar, selama 5 tahun ini aku telah menyiksa diriku sendiri dan putriku demi seorang pria yang bahkan tidak bisa menghargai pengorbananku. Aku punya segalanya untuk membahagiakan putri,
Tapi aku menahannya demi ego ingin dicintai tulus. Bodoh. Ayudhya, kamu benar-benar bodoh. Ibu bau enak. Suara serak khas bangun tidur terdengar dari sampingku. Putri sudah duduk. Matanya mengerjap-ngerjap lucu menatap makananku. Aku buru-buru menghapus air mataku dan tersenyum lebar. Tuan Putri sudah bangun. Lapar ya? Mau makan sama ibu? Putri mengangguk semangat. Mau. Itu daging ya, Bu? Kayak di TV? Iya, sayang. Ini daging sapi paling enak. Sini, ibu suapi. Malam itu, di ketinggian ribuan kaki, aku dan Putri makan dengan lahap. Kami tertawa saat Putri belepotan saus. Kami melihat peta digital di layar yang menunjukkan posisi kami yang semakin dekat ke Jepang. Ibu, Jepang itu jauh ya? Tanya Putri. Jauh, Nak. Tapi kita cepat sampai karena pesawat ini terbangnya ngebut. Jawabku. Ayah kok nggak diajak naik pesawat ngebut? Tanyanya lagi. Polos, namun menusuk. Aku terdiam sejenak, membelai rambutnya yang halus. Ayah memilih naik perahu lambat. Sayang. Biarkan saja. Yang penting Putri sama ibu di sini. Sekitar pukul 6 pagi waktu setempat, pilot mengumumkan bahwa kami akan segera mendarat di Bandara Haneda. Aku melihat ke bawah. Hamparan lampu kota Tokyo mulai terlihat, meski matahari pagi sudah mulai menyapa. Gedung-gedung tinggi, jembatan-jembatan megah, dan laut yang berkilauan. Selamat datang di Tokyo, Putri, bisikku. Saat roda pesawat menyentuh landasan dengan mulus, aku merasakan sesuatu dalam diriku bangkit. Ayudhya yang lemah, yang penurut, yang selalu minta maaf meski tidak salah, sudah tertinggal di Jakarta. Kini yang turun dari tangga pesawat adalah Ayudhya sang pewaris tunggal, seorang ibu yang siap melakukan apa saja demi kebahagiaan anaknya. Di bawah tangga pesawat, sebuah limusin hitam panjang sudah menunggu. Sopir berseragam lengkap membukakan pintu. Udara pagi Tokyo yang sejuk dan bersih menyapa kulitku. Langsung ke Disneyland, Pak? Tanya Pak Haris yang ternyata sudah mengatur segalanya dari jarak jauh. Sopir Jepang itu mengangguk hormat. Hai, jawabnya sopan. Kami masuk ke dalam mobil. Perjalanan menuju area resort Disney terasa seperti mimpi bagi Putri. Dia tidak henti-hentinya menempelkan wajah ke kaca jendela, menunjuk setiap bus unik atau gedung berwarna-warni yang kami lewati. Sedangkan aku kembali membuka ponselku. Belum ada panggilan dari Rian. Mungkin mereka sedang tidur kelelahan di kasur hotel yang keras itu. Atau mungkin Rian malu menghubungiku. Tunggu saja, Mas. Kejutan sesungguhnya baru akan dimulai. Mobil limusin kami berbelok memasuki gerbang megah Tokyo Disneyland Hotel. Bangunan bergaya Victorian yang megah dengan menara-menara emas dan dinding berwarna krem itu berdiri kokoh, seolah menyambut kedatangan kami. Patung-patung karakter Disney menghiasi taman depan yang tertata rapi. Putri mematung saat turun dari mobil. Mulut kecilnya terbuka lebar, matanya tak berkedip. Ibu, ini rumah siapa? Tanyanya takjub. Ini rumah kita selama beberapa hari ke depan. Sayang, jawabku sambil menggandeng tangannya. Kami tidak perlu antre di lobi resepsionis yang ramai. Seorang manajer hotel langsung menyambut kami di pintu masuk, dan mengantar kami ke ruang tunggu VIP. Proses check-in dilakukan sambil kami menikmati teh hangat dan kue kering berbentuk Mickey Mouse. Nona Ayudhya, kamar Cinderella Suite Anda sudah siap. Ini adalah kamar terbaik kami dengan pemandangan langsung ke arah kastil di dalam taman. Dan ini, sang manajer menyerahkan 2 buah kartu yang berkilauan. Adalah premium VIP tour badge Anda. Dengan kartu ini, Anda tidak perlu mengantre di wahana apapun. Pemandu pribadi Anda, Kenji-san, sudah menunggu di lobi. Terima kasih, jawabku singkat. Kami diantar menuju kamar. Begitu pintu ganda yang berat itu dibuka, Putri menjerit kegirangan. Kamar itu bukan sekadar kamar tidur, melainkan replika kamar istana. Karpet biru royal, tempat tidur dengan tiang kelambu, lampu gantung kristal, dan dinding yang dihiasi lukisan adegan film Cinderella. Di atas kasur, sudah tertata rapi gaun pesta anak-anak berwarna biru muda, lengkap dengan tiara, tongkat peri, dan sepatu kaca mainan. Ini buat Putri, tanyanya dengan mata berkaca-kaca. Iya, hari ini Putri jadi Cinderella. Yuk,
Mandi dulu terus pakai gaunnya. Kita mau masuk ke taman bermain. 1 jam kemudian, transformasi itu sempurna. Putriku terlihat sangat cantik dengan gaun birunya. Rambutnya kuikat rapi dengan pita. Wajahnya bersinar, senyumnya tidak pernah lepas dari bibirnya. Ia berputar-putar di depan cermin besar. Ibu, aku cantik nggak? Cantik sekali. Lebih cantik dari Cinderella yang ada di film. Pujiku tulus. Kami turun ke lobi dan bertemu Kenji, pemandu kami. Dia membawa kami masuk ke Disneyland melalui pintu khusus. Tanpa antre tiket, tanpa desak-desakan. Begitu kami melangkah masuk ke World Bazaar, suasana magis langsung menyergap. Musik orkestra Disney terdengar di setiap sudut. Aroma popcorn karamel dan churros manis memenuhi udara. Di ujung jalan, kastil Cinderella berdiri megah menjulang ke langit biru. Ibu, lihat, istana. Putri berlari kecil, gaunnya berkibar. Kami menghabiskan pagi itu layaknya bangsawan. Kami naik Beauty and the Beast, wahana terbaru dan terpopuler yang antreannya bisa mencapai 3 jam. Tapi dengan Kenji dan lencana VIP kami masuk lewat jalur belakang dan langsung naik dalam 5 menit. Putri tertawa lepas saat cangkir berputar, berteriak senang saat melihat Beast berubah menjadi pangeran. Kami makan siang di Crystal Palace Restaurant, restoran prasmanan kaca yang indah. Karakter-karakter seperti Mickey, Minnie, dan Donald datang ke meja kami, memeluk Putri, dan berfoto bersama. Putri memeluk Mickey erat sekali, seolah enggan melepaskan. Ibu, ini ulang tahun terbaik Putri. Terima kasih ya, Bu. Serunya sambil memakan kue ulang tahun khusus yang disiapkan restoran. Hatiku hangat melihatnya. Tapi di sudut hati yang lain, ada api yang membara. Api yang menuntut keadilan. Sekarang saatnya. Aku meminta Kenji untuk memotret kami berdua di depan kastil Cinderella. Lokasinya sempurna, di titik terbaik yang sudah dikosongkan sebentar oleh staf, agar tidak ada orang lain di latar belakang. 1, 2, 3. CC. Hasilnya sempurna. Di foto itu, Putri berdiri dengan gaun mewahnya, memegang tongkat peri, wajahnya tertawa lebar sangat bahagia. Di sampingnya, aku berdiri mengenakan dress elegan, bukan daster kuma lagi, sambil memegang tas Hermes Birkin Himalaya yang baru saja dibawakan oleh asisten pribadiku di Jepang tadi pagi. Di sekitar kami, bertumpuk beberapa kantong belanjaan besar dengan logo Disney yang jelas. Di tangan Putri, tergenggam tiket VIP yang berkilau. Latar belakangnya adalah kastil megah yang menjulang biru di bawah langit Tokyo yang cerah. Ini adalah foto kemenangan. Aku duduk di bangku taman sebentar sementara Putri sibuk melihat hasil fotonya. Kubuka Instagram di ponsel baruku. Bukan akun hantu tadi, tapi akun asliku. Akun Ayudhya Putri yang selama ini dikunci dan hanya berisi foto masakan, kini kubuka kuncinya menjadi publik. Aku mengunggah foto itu. Jariku menari di atas layar, mengetikkan kalimat yang sudah kususun di kepalaku sejak semalam. Kalimat yang ditujukan khusus untuk mereka yang sedang kepanasan di Bali. Caption, "Selamat ulang tahun ke-5, putriku sayang. Maaf ya, ayah dan nenek tidak bisa datang karena mereka sibuk liburan. Tapi tenang saja, nak, ayah mungkin tidak punya waktu, tapi bunda punya dunia untuk diberikan padamu. Terima kasih Tuhan. Rezeki yang selama ini kusimpan ternyata lebih dari cukup untuk membeli kebahagiaan ini. Disneyland Tokyo VIP Access My Rich Life Single Fighter Real Queen." Aku menekan tombol share. Posting. Selesai. Detik berganti menit. Jantungku berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena antusiasme yang aneh. 1 menit kemudian, notifikasi pertama masuk. Dari teman pengajianku di kompleks. "Mbak Ayu, ini beneran di Disneyland? Wah, cantik banget putrinya." 5 menit kemudian, komentar mulai membanjir. "Gila, itu tasnya Birkin Himalaya kan? Itu harganya miliaran. Mbak Ayu ternyata sultan. Loh, bukannya suaminya kerja serabutan? Kok bisa ke Jepang VIP gini?" Dan kemudian, notifikasi yang kutunggu-tunggu muncul. Bukan di Instagram, tapi panggilan telepon biasa. Nama yang muncul di layar, Mas Rian, suami. Ponselku bergetar panjang di tanganku. Sekali, 2 kali, 3 kali.
Aku menatap layar itu dengan tatapan kosong. Aku bisa membayangkan wajah Rian saat ini. Pasti matanya melotot. Pasti mulutnya menganga. Pasti jantungnya seolah berhenti berdetak melihat tas yang kupegang dan lokasi yang kusematkan. Di Bali sana, waktu menunjukkan pukul 1 siang, waktu yang panas menyengat. Mungkin mereka sedang makan siang di warung pinggir jalan, karena Siska menolak makan di restoran hotel yang mahal. Lalu Rian iseng membuka Instagram, dan boom. Ponselku berhenti bergetar. Panggilan terputus karena tak kuangkat. Detik berikutnya, bergetar lagi. Mas Rian, suami, Caling. Aku tersenyum miring. Biarkan saja. Biarkan dia menelepon sampai jarinya keriting. Biarkan rasa penasaran dan panik itu memakan pikirannya perlahan-lahan. Ibu, ada teleponnya? Kok nggak diangkat? Tanya Putri yang sudah selesai melihat-lihat hasil foto di kamera Kenji. Aku mematikan nada dering ponsel, lalu memasukkannya ke dalam tas mahalku. Bukan siapa-siapa, sayang. Cuma orang nyasar yang mau nawarin kredit panci. Nggak penting, jawabku santai. Aku berdiri, merapikan gaun Putri. Yuk, kita lanjut main. Katanya Putri mau ketemu Elsa di Frozen Land. Mau, teriaknya. Kami berjalan meninggalkan bangku taman itu, menuju petualangan selanjutnya. Di dalam tas, ponselku terus berkedip-kedip dalam diam. 5 panggilan tak terjawab. 10 panggilan tak terjawab. Pesan WhatsApp mulai masuk bertubi-tubi. Tapi bagiku, hari ini dunia hanya milik berdua. Rian dan penyesalannya bisa menunggu sampai aku selesai bersenang-senang. Atau mungkin, selamanya. Matahari Bali terasa memanggang kulit kepala Rian. Tidak seperti bayangannya tentang liburan mewah yang santai di bawah payung resort eksklusif, kenyataan yang ia hadapi jauh lebih menyedihkan. Mereka bertiga, Rian, Ibu Skar, dan Siska, sedang duduk di sebuah warung seafood pinggir jalan di daerah Jimbaran. Bukan restoran pasir putih yang romantis, melainkan warung tenda yang asap bakaran ikannya membuat mata pedih. Siska, kok kita makan di sini sih? Katanya mau makan di Hotel Bintang 5, keluh Ibu Skar sambil mengibas-ngibaskan kipas tangan plastik yang ia dapat dari souvenir pernikahan orang. Bajunya sudah basah oleh keringat. Siska, yang sedang sibuk memotret makanannya dari berbagai angle, menjawab tanpa menoleh. Aduh, Tante. Makanan di hotel itu overrated. Mahal doang rasanya hambar. Kalau di sini tuh autentik, lokal taste. Lagian aku lagi diet, nggak mau makan fancy. Rian hanya diam, mengaduk-aduk es teh manisnya yang es batunya sudah mencair. Rasa tidak enak hati mulai menggerogoti dadanya sejak mereka mendarat. Hotel yang jauh dari pantai, kamar sempit yang bau apek, dan sekarang makan siang di tempat yang lalatnya beterbangan. Ini bukan liburan impian yang Siska janjikan. Iseng, Rian mengeluarkan ponselnya. Ia butuh pelarian sejenak dari ocehan ibunya yang terus mengeluh kepanasan. Ia membuka Instagram, berniat melihat instastory teman-temannya yang mungkin sedang kerja lembur, sekadar untuk menghibur diri bahwa nasibnya masih lebih baik karena sedang liburan. Namun, jempolnya terhenti. Matanya membelalak. Jantungnya serasa dipukul palu godam. Di beranda paling atas, muncul postingan dari akun Ayu Dia Putri. Rian mengucek matanya, memastikan ia tidak salah lihat. Foto itu begitu tajam, begitu jernih. Putri, anaknya, memakai gaun biru berkilauan bak putri raja, tertawa lepas dengan latar kastil Cinderella yang megah. Dan di sebelahnya, Ayu Dia, istrinya yang ia tinggal di kontrakan sempit. Tapi itu bukan Ayu Dia yang ia kenal. Wanita di foto itu terlihat anggun, kulitnya bersinar, rambutnya tertata rapi. Dan yang membuat napas Rian tercekat adalah benda yang dipegang Ayu Dia. Sebuah tas kulit berwarna putih gradasi abu-abu. Rian memang bukan ahli mode, tapi ia pernah melihat tas itu di majalah bisnis yang dibaca bosnya. Itu tas yang harganya miliaran rupiah. Mustahil. Gumam Rian, suaranya bergetar. Ibu Skar yang duduk di sebelahnya menoleh. Apa yang mustahil, Yan? Makanannya? Iya nih, ikannya gosong. Rian tidak menjawab. Ia menyodorkan ponselnya ke wajah ibunya. Bu, lihat ini. Ibu Skar menyipitkan mata, lalu merebut ponsel itu. Apa sih?
Siapa ini? Loh, ini kan cucuku? Ini. Ayu dia? Teriakannya melengking, membuat beberapa pengunjung warung menoleh. Itu di mana? Pekik Ibu Skar. Disneyland? Kok bisa? Bukannya dia nggak punya duit? Rian, kamu kasih dia duit simpanan kamu ya? Enggak, Bu. Demi Allah, aku nggak kasih sepeser pun. Kartu kreditku aja aku bawa semua. Rian membela diri dengan panik. Siska yang tadinya sibuk dengan ponselnya sendiri, kini tertarik mendengar keributan itu. Ada apa sih? Ribut banget kayak orang kampung. Lihat ini, Siska, istri Rian, dia di Disneyland. Ibu Skar menunjukkan layar ponsel ke arah Siska. Siska melirik malas, namun detik berikutnya matanya membulat sempurna. Ia merebut ponsel Rian dari tangan Ibu Skar. Jari-jarinya dengan cepat memperbesar gambar tas yang dipegang Ayu dia. Ini. Siska menelan ludah. Wajahnya pucat pasi. Sebagai wanita yang memuja barang branded, meski sering beli yang KW super, Siska tahu persis barang asli saat melihatnya. Tekstur kulit buayanya, kilauan hardware-nya, itu asli. Itu Hermes Birkin Himalaya. Itu tas paling mahal di dunia. Harganya bisa 2 miliar lebih. Bahkan artis papan atas aja harus antre tahunan buat dapat ini. 2 miliar? Ibu Skar nyaris pingsan. Kipas plastiknya jatuh ke tanah. Dari mana si Ayu dapat uang sebanyak itu? Dia kan cuma tukang jahit. Dia bohong sama kita selama ini. Desis Rian, amarah dan kebingungan bercampur jadi satu. Dia pasti punya simpanan rahasia. Atau jangan-jangan dia wanita simpanan? Nggak mungkin simpanan, potong Siska cepat, matanya masih terpaku pada foto itu. Lihat tag lokasinya. VIP Access. Itu tiket yang harganya puluhan juta per orang cuma buat sehari. Kalau dia simpanan, gadun mana yang mau biayain anak kecil kayak gitu? Ini uang dia sendiri. Rian, istrimu itu siapa sebenarnya? Keringat dingin mengucur deras di punggung Rian. Ia teringat betapa tenang dan diamnya Ayu dia saat ia tinggalkan kemarin. Tidak ada histeris, tidak ada memohon. Hanya tatapan dingin. Aku nggak tahu, jawab Rian lemah. Dia bilang dia yatim piatu, miskin. Telepon dia. Sekarang, perintah Ibu Skar histeris. Suruh dia jelaskan. Enak saja dia foya-foya di Jepang, sementara kita makan ikan gosong di sini. Itu pasti uang kamu yang dia curi, Yan. Rian dengan tangan gemetar menekan tombol panggil. Tut. Tidak diangkat. Rian mencoba lagi. Tut. Masih tidak diangkat. Nggak diangkat. Bu, kata Rian putus asa. Telepon terus. Sampai diangkat. Dasar istri durhaka. Ibu Skar menggebrak meja, membuat sambal tumpah. Di tengah kepanikan itu, notifikasi lain muncul di ponsel Rian. Kali ini dari aplikasi mobile banking. Sebuah email masuk. Pemberitahuan, pembayaran otomatis untuk cicilan mobil Anda gagal. Saldo tidak mencukupi. Mohon segera lakukan pembayaran. Rian terbelalak. Loh, kok gagal? Kan biasanya auto debit dari rekening gaji. Ia buru-buru mengecek saldo rekeningnya. Saldo, Rp150.000. Kemana uangku? Teriak Rian. Ia baru ingat, selama ini Ayu dia yang mengatur keuangannya. Ayu dia yang selalu memastikan cicilan terbayar, entah bagaimana caranya. Rian pikir gajinya cukup, tapi ternyata, apakah selama ini Ayu dia yang menutupi kekurangannya? Kenapa lagi, Yan? Tanya Ibu Skar panik. Uang di rekeningku habis. Bu, padahal baru gajian kemarin lusa. Hah? Terus gimana bayar hotel? Gimana kita pulang? Suasana di meja warung itu berubah menjadi neraka. Panas matahari Bali tak sebanding dengan panasnya api kepanikan yang membakar mereka bertiga. Malam harinya, situasi semakin memburuk. Mereka kembali ke hotel dengan taksi online, karena Siska beralasan mobil sewaannya bermasalah. Sesampainya di lobi hotel, resepsionis memanggil mereka. Maaf, Pak Rian, Bu Siska, ucap resepsionis dengan senyum sopan namun tegas.
Kami perlu menginformasikan bahwa pembayaran untuk kamar Ibu Siska baru dibayar depositnya saja untuk 1 malam. Untuk perpanjangan 2 malam berikutnya, kartu kredit yang diberikan tadi siang Declinet ditolak. Rian menoleh cepat ke arah Siska. Siska? Katanya kamu sudah lunasin semua? Katanya kamu yang bayar? Wajah Siska memerah padam. Topeng, orang kayanya mulai retak. Itu, pasti ada kesalahan sistem di bank aku. Limit aku kan unlimited. Masa ditolak? Coba gesek lagi. Resepsionis mencoba menggesek kartu Siska lagi di mesin EDC. Transaksi ditolak. Maaf, Bu. Tetap tidak bisa, kata resepsionis. Mungkin Bapak Rian bisa membantu dengan kartu lain? Semua mata tertuju pada Rian. Rian merogoh dompetnya dengan tangan berkeringat. Ia mengeluarkan kartu debitnya, yang ia tahu isinya tinggal 150.000. Ia mencoba kartu kreditnya. Gesek. Declinet. Rian lemas. Kartu kredit itu adalah kartu tambahan dari rekening utamanya yang ternyata sudah limit sejak bulan lalu. Dan ia lupa bahwa Ayudialah yang biasanya membayarkan tagihan minimumnya. Tanpa Ayudia, sistem keuangan hidup Rian runtuh seketika. Ini gimana sih? Ibu Sekar mulai mengamuk. Suaranya melengking di lobi hotel yang sunyi. Katanya orang kaya. Bayar hotel melati begini aja nggak bisa. Siska, kamu nipu kami ya? Siska yang merasa terpojok dan malu dilihat banyak orang, akhirnya meledak. Tante tua, jaga mulutnya ya. Saya memang lagi ada masalah cash flow sedikit. Harusnya anak tante yang laki-laki itu yang bayar. Masa liburan bawa janda kayak saya minta dibayarin semua? Cowok macam apa itu? Loh? Kamu yang ajak kami. Kamu bilang mau traktir. Balas Ibu Sekar tak mau kalah. Saya cuma ajak, bukan berarti saya jadi sapi perah. Bentak Siska. Ia mengambil tasnya, lalu menatap Rian dengan jijik. Tahu gini mending gue cari cowok lain. Gue pikir lu mapan, ternyata lu cuma parasit yang numpang hidup sama bini lu yang ternyata lebih kaya itu. Dasar miskin. Siska berbalik dan berjalan keluar hotel dengan langkah hentak-hentak. Gue pindah hotel, urus diri kalian sendiri. Siska, tunggu. Siska, teriak Rian mengejar, tapi Siska sudah melompat ke dalam taksi yang baru saja menurunkan penumpang. Taksi itu melaju pergi, meninggalkan Rian dan ibunya terpaku di trotoar. Kini, hanya tinggal mereka berdua. Tanpa uang, tanpa hotel, dan perut yang mulai lapar lagi. Rian? Suara Ibu Sekar bergetar hebat. Kita tidur di mana malam ini? Rian menjambak rambutnya frustrasi. Ia terduduk di pinggir trotoar, tidak peduli pada kotornya debu jalanan. Pikirannya melayang ke Ayudia. Ayudia yang saat ini mungkin sedang tidur di kasur empuk hotel bintang 5 di Tokyo. Ayudia yang tidak pernah mengeluh meski Rian jarang memberinya uang belanja yang layak. Ayudia yang ternyata menyimpan emas di balik daster lusuhnya. Rian kembali mengambil ponselnya. Baterainya tinggal 10%. Ia membuka galeri, melihat foto lama Ayudia yang sedang tersenyum sambil menggendong putri. Senyum yang tulus, yang dulu ia sia-siakan. Rasa menyesal itu datang bagai ombak tsunami, menghantam dadanya hingga sesak. Bukan penyesalan karena cinta, tapi penyesalan karena keserakahan. Ia telah membuang berlian demi memungut pecahan kaca yang melukainya. Di Tokyo, ribuan kilometer dari tempat Rian meratap, kembang api baru saja meledak di langit malam di atas kastil Cinderella. Ayudia berdiri di balkon kamarnya, memegang secangkir coklat panas. Ia melihat ponselnya yang terus berkedip. Puluhan missed call dari Rian dan nomor tak dikenal, mungkin nomor hotel di Bali. Ayudia tersenyum tipis. Ia tidak merasa kasihan. Ia ingat betul kata-kata Ibu Sekar kemarin sore, ultah anakmu tidak penting, jangan ganggu. Sekarang, siapa yang mengganggu siapa? Ayudia mematikan ponselnya sepenuhnya. Selamat malam, Rian. Tidurlah yang nyenyak kalau bisa, bisiknya pada angin malam Tokyo yang dingin namun menenangkan. Di dalam kamar, Putri tidur memeluk boneka Mickey Mouse raksasa. Wajahnya begitu damai. Ayudia masuk, menyelimuti putrinya, lalu ikut berbaring di sampingnya. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun,
Ayudhya tidur dengan perasaan benar-benar merdeka. Bebas dari tuntutan mertua, bebas dari suami tak tahu diri. Esok hari masih panjang, dan Ayudhya masih punya banyak kejutan untuk mereka. Tapi malam ini, ia hanya ingin menikmati kemenangannya dalam diam. Diam yang menghanyutkan. Malam di Tokyo semakin larut, namun cahaya kota ini tidak pernah benar-benar tidur. Dari balkon kamar Cinderella Suite di lantai atas Disneyland Hotel, aku bisa melihat sisa-sisa kemeriahan taman bermain yang perlahan senyap. Udara malam musim semi yang sejuk membelai wajahku, kontras dengan secangkir teh chamomile hangat yang kugenggam. Putri sudah tertidur lelap di dalam, memeluk boneka Mickey barunya, bermimpi tentang dunia ajaib yang baru saja ia jelajahi. Di atas meja marmer di hadapanku, ponselku masih terus bergetar. Layarnya menyala, mati, lalu menyala lagi. Nama, Mas Rian, muncul tanpa henti, disusul notifikasi pesan yang menumpuk seperti sampah. Sudah lebih dari 50 panggilan tak terjawab. Aku membiarkannya sejenak, menikmati dominasi ini. Dulu, akulah yang sering menelepon Rian berkali-kali, bertanya kapan pulang, bertanya apakah dia sudah makan, hanya untuk dibentak karena dianggap mengganggu pekerjaannya. Sekarang, roda nasib telah berputar. Aku menyesap tehku perlahan, lalu dengan gerakan tenang, aku menggeser tombol hijau di layar ponsel. Halo, sapaku datar. Tidak ada nada marah, tidak ada nada sedih. Hanya kosong. Di seberang sana, terdengar suara helaan napas panjang, seperti orang yang baru saja lolos dari kejaran hantu. Suara Rian terdengar parau, panik, dan menyedihkan. Ayudhya. Astaga, Dinda. Akhirnya kamu angkat juga. Kamu kemana saja? Kenapa teleponku dimatikan? Kamu tahu aku dan ibu hampir gila mencari kamu. Cerocos Rian tanpa jeda. Suaranya bergetar hebat, campuran antara amarah sisa dan ketakutan yang mendalam. Aku tersenyum miring menatap kelap-kelip lampu Tokyo. Mencari aku? Bukannya kalian sedang sibuk liburan mewah dengan calon mantu baru yang kaya raya itu? Kenapa repot-repot mencari istri yang tidak penting ini? Jangan bahas itu dulu, potong Rian gagap. Situasinya gawat. Ayu, kartu kreditku mati semua. Siska meninggalkan kami di pinggir jalan. Kami diusir dari hotel karena belum bayar lunas. Kami sekarang luntang-lantung di Bandara Ngurah Rai, mau pulang tapi nggak ada tiket. Saldo rekeningku kosong melompong. Ayu, kamu harus transfer uang sekarang juga. Cepat. Aku tertawa pelan. Tawa yang kering. Transfer? Uang siapa yang mau Mas minta? Uang gajimu? Mas lupa? Gajimu bulan ini sudah Mas berikan semua ke ibu untuk beli baju baru buat pamer ke Siska. Sisanya Mas pakai buat DP sewa mobil mewah di Bali yang katanya mau impress Siska itu. Uang Mas memang sudah habis. Ya pakai uang simpanan kamu dong. Teriak Rian, nada suaranya meninggi karena frustrasi. Jangan pura-pura, Ayu. Aku lihat Instagram kamu. Kamu di Disneyland kan? Kamu pegang tas miliaran itu. Kamu pasti punya uang banyak. Transfer 10 juta, enggak, 50 juta sekarang. Kami butuh tiket pesawat dan hotel. Tiba-tiba terdengar suara rebutan di seberang sana. Suara cempreng Ibu Sekar mengambil alih. Sini HP-nya. Heh, Ayudhya. Dasar menantu kurang ajar. Kamu tega ya biarkan mertua dan suamimu terlantar seperti gelandangan begini. Kamu bersenang-senang di Jepang pakai uang anak saya, kan? Ngaku kamu. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu kalau bukan nyuri dari Rian? Aku menarik napas panjang, menikmati momen ini. Inilah saatnya membuka tirai panggung sandiwara yang sudah kujaga selama 5 tahun. Ibu, Mas Rian. Mulaiku dengan nada lembut namun menusuk. Coba kalian pikir pakai logika sedikit saja. Mas Rian kerja sebagai staf administrasi biasa dengan gaji UMR plus sedikit bonus. Selama 5 tahun kita menikah, Mas Rian cuma kasih aku uang belanja 500.000 seminggu. Itu buat makan 3 orang, bayar listrik, air, dan kebutuhan Putri. Mas pikir, cukup. Hening sejenak di seberang sana. Hanya deru napas kasar mereka yang terdengar. Mas Rian selalu merasa gajinya besar karena Mas nggak pernah lihat tagihan. Lanjutku,
kali ini dengan nada lebih tegas. Mas pikir siapa yang bayar cicilan motor sport Mas setiap bulan? Mas pikir siapa yang bayar tagihan listrik rumah yang AC-nya Mas nyalakan 24 jam itu? Mas pikir siapa yang beli susu mahal buat Putri? Gajimu, Mas? Gajimu itu bahkan gak cukup buat bayar gaya hidup ibumu sebulan. Maksud kamu apa? Tanya Rian, suaranya mulai mengecil. Aku yang bayar semuanya, Mas, jawabku dingin. Uang yang Mas kasih itu cuma cukup buat beli beras dan telur. Sisanya? Itu uangku. Uang dari hasil investasiku, uang dari dividen perusahaan peninggalan orang tuaku yang selama ini aku kelola diam-diam lewat laptop bututku saat kalian tidur. Tas Hermes yang aku pegang di foto itu, harganya setara dengan gaji Mas Rian selama 20 tahun dikumpulkan tanpa makan. Kak kamu orang kaya? Rian terdengar seperti orang yang tercekik. Sangat kaya, Mas. Jauh lebih kaya dari Siska yang ternyata cuma punya kartu kredit macet itu. Jawabku santai. Dulu, aku menyembunyikan ini semua karena aku ingin tahu, apakah Mas Rian bisa mencintai aku apa adanya, bukan karena hartaku. Aku ingin kita berjuang dari nol. Tapi ternyata, Mas Rian bukan pejuang. Mas Rian cuma parasit yang silau sama kemewahan semu. Begitu ada wanita yang terlihat lebih mengkilap sedikit, Mas langsung buang aku dan Putri kayak sampah. Dinda sayang. Suara Rian berubah drastis. Tadi membentak, sekarang memelas, merengek seperti anak kecil. Maafkan Mas. Mas hilaf. Mas nggak tahu kalau kamu ternyata. Mas tertipu sama Siska. Siska itu jahat. Ayu. Dia nipu kita. Kamu jangan gitu dong. Kita kan suami istri. Tolongin Mas. Mas janji bakal berubah. Mas bakal sujud di kaki kamu. Halah. Jangan percaya Rian. Teriak Ibu Sekar lagi, tapi nadanya kini terdengar ketakutan. Ayu. Kalau kamu kaya, harusnya kamu berbakti sama mertua. Jemput kami. Kirim jet pribadi atau apa kek. Jangan durhaka kamu. Aku menggelengkan kepala, tak habis pikir dengan ketebalan muka mereka. Durhaka? Ibu bilang ultah anakku tidak penting, kan? Ibu bilang jangan ganggu liburan kalian, kan? Nah, sekarang aku menuruti perintah ibu. Aku nggak mau ganggu. Nikmati saja liburan kalian di bandara itu. Tidurlah di kursi tunggu, rasakan dinginnya lantai, seperti dinginnya hati kalian saat meninggalkan Putri kemarin. Ayu, jangan main-main, aku suamimu. Rian mencoba mengancam lagi, tapi terdengar ompong. Status itu cuma di kertas, Mas. Dan kertas itu sebentar lagi hangus. Kataku tegas. Dengar baik-baik. Rumah yang kita tempati selama ini, itu bukan kontrakan. Itu rumah milikku atas nama ibuku. Aku sengaja bilang itu kontrakan supaya Mas mau belajar tanggung jawab bayar sewa. Tapi ternyata uang sewanya pun sering Mas pakai buat judi slot atau beli rokok. Mobil di garasi, itu punyaku. Mulai detik ini, akses Mas ke rumah itu tertutup. Kamu mengusir aku. Bukan mengusir. Aku hanya mengambil kembali hakku. Sepulang aku dari Jepang nanti, koper-koper baju Mas dan Ibu sudah ada di teras depan. Kunci rumah sudah diganti. Surat gugatan cerai akan dikirim pengacaraku ke alamat kantor Mas. Jadi, Mas nggak perlu repot-repot pulang ke rumah itu. Cari saja kontrakan baru, atau numpang di rumah Siska kalau dia masih mau terima. Ayu, tega kamu. Aku ini ayah Putri. Ayah macam apa yang lebih memilih liburan sama pelakor di hari ulang tahun anaknya? Sentakku. Air mata kemarahan akhirnya menetes. Tapi suaraku tetap kokoh. Putri sudah bahagia di sini. Dia nggak butuh ayah yang cuma bisa bikin ibunya menangis. Jangan coba-coba cari kami. Satpam kompleks sudah kuperintahkan untuk menyeret kalian kalau berani injak halaman rumah. Selamat malam, Mas Rian. Selamat menikmati karma kalian. Klik. Aku mematikan sambungan telepon. Jantungku berdegup kencang, tapi bukan karena takut. Itu adalah adrenalin kebebasan. Rasanya seperti ada batu besar yang diangkat dari dadaku. Selama 5 tahun aku menahan diri, merendahkan standar hidupku, menelan hinaan, hanya demi mempertahankan rumah tangga yang ternyata rapuh. Aku kembali menatap layar ponsel.
Rian mencoba menelepon lagi. Sekali, 2 kali. Aku memblokir nomornya. Lalu aku memblokir nomor Ibu Skar. Hening. Angin malam Tokyo berhembus lagi. Kali ini rasanya lebih hangat. Aku masuk ke dalam kamar, menutup pintu balkon, dan mengunci dunia luar yang berisik itu. Di tempat tidur, Putri menggeliat pelan. Aku merebahkan diri di sampingnya, memeluk tubuh mungil itu erat-erat. Aroma sampo stroberi dari rambutnya menenangkan sarafku. Maafkan ibu ya, nak, bisikku pelan. Ibu terlambat tegas. Tapi ibu janji, mulai hari ini, tidak ada lagi yang bisa menyakiti kita. Kita akan bahagia, dengan cara kita sendiri. Malam itu, aku tidur tanpa mimpi buruk. Sementara di kejauhan sana, aku yakin Rian dan ibunya tidak akan bisa memejamkan mata sedetik pun. Mereka harus belajar bahwa kesabaran seorang istri ada batasnya, dan ketika batas itu dilanggar, tidak ada jalan untuk kembali. 1 minggu kemudian, sinar matahari pagi Jakarta yang hangat menerobos masuk melalui jendela-jendela besar di ruang kerjaku. Bukan, ini bukan ruang tamu sempit di rumah, kontrakan, dulu. Ini adalah ruang kerja pribadiku di lantai 30 sebuah gedung perkantoran di kawasan SCBD. Di dinding, terpampang lukisan abstrak yang indah. Di meja mahoni besar, papan nama bertuliskan Ayudhya Larasati, CEO founder, berkilau tertimpa cahaya. Aku merapikan blazer putihku, lalu duduk di kursi kerjaku yang nyaman. Di hadapanku, Pak Haris meletakkan sebuah tablet yang menampilkan berita terkini dan beberapa dokumen yang perlu ditandatangani. Selamat pagi, Bu Ayudhya. Jadwal hari ini cukup padat. Meeting dengan investor dari Singapura jam 10, lalu makan siang dengan tim direksi, lapor Pak Haris dengan profesional. Terima kasih, Pak Haris, jawabku sambil tersenyum. Bagaimana perkembangan urusan pribadi saya? Pak Haris mengangguk paham. Wajah tuanya menyeratkan sedikit kepuasan. Sudah beres, Bu. Pengadilan agama sudah menjadwalkan sidang pertama minggu depan. Pihak Mas Rian sudah menerima suratnya. Apa reaksinya? Tanyaku penasaran, meski aku sudah bisa menebaknya. Sangat kacau, Bu, jawab Pak Haris jujur. Menurut laporan Satpam Kompleks, 3 hari yang lalu Mas Rian dan Ibu Skar datang ke rumah dengan taksi. Mereka mengamuk saat melihat koper-koper mereka sudah ditumpuk di teras dan gembok pagar sudah diganti. Mereka mencoba memanjat pagar, tapi Satpam langsung mengamankan. Mereka sempat berteriak-teriak minta ampun, minta Nona keluar, tapi Nona kan masih di Jepang saat itu. Aku menyesap kopi hitamku. Lalu sekarang mereka di mana? Kabarnya mereka menumpang di rumah kerabat jauh Ibu Skar di pinggiran Bekasi. Mas Rian juga sedang dalam masalah di kantornya, karena ketahuan menggunakan dana kas kecil kantor untuk menutupi biaya tiket pulang dari Bali kemarin. Kemungkinan besar dia akan di PHK. Aku mengangguk pelan. Tidak ada rasa kasihan yang muncul. Itu adalah konsekuensi dari pilihan-pilihan bodoh yang ia ambil. Rian kehilangan istri, kehilangan anak, kehilangan rumah, dan sekarang terancam kehilangan pekerjaan. Ia menukar berlian dengan batu kali, dan sekarang batu itu menimpanya. Biarkan saja, Pak. Asal pastikan mereka tidak mendekati sekolah Putri. Siap, Bu. Pengawal pribadi untuk non Putri sudah standby di sekolah. Aku mengalihkan pandanganku ke jendela, menatap gedung-gedung pencakar langit Jakarta. Hidupku kembali ke jalur yang seharusnya. Tidak ada lagi Ayudhya si penjahit yang diinjak-injak mertua. Yang ada adalah Ayudhya Larasati, wanita mandiri yang memegang kendali penuh atas hidupnya. Sore harinya, aku pulang lebih awal. Mobil Alphard hitamku memasuki pekarangan rumahku yang sebenarnya, yang kini sudah direnovasi sedikit untuk menghilangkan jejak-jejak keberadaan Rian. Taman depan kini jauh lebih asri, penuh dengan bunga-bunga yang baru ditanam. Putri sedang bermain di taman bersama pengasuh barunya. Ia tertawa riang mengejar kupu-kupu. Tidak ada lagi wajah murung karena mendengar pertengkaran orang tua. Wajahnya berseri-seri, pipinya semakin gembil. Ibu pulang, teriaknya saat melihatku turun dari mobil. Ia berlari kencang dan menabrak kakiku dengan pelukan hangat. Halo, Tuan Putri, sapaku sambil mengangkatnya ke dalam gendongan. Gimana sekolahnya hari ini? Senang? Senang banget,
Tadi Putri bagi-bagi oleh-oleh dari Disney ke teman-teman. Semua bilang Putri keren punya tas Mickey Mouse. Ceritanya antusias. Kami berjalan menuju teras belakang, tempat favoritku sekarang. Di sana sudah tersaji teh sore dan camilan. Kami duduk berdua, menikmati senja yang perlahan turun. Tiba-tiba, Putri berhenti mengunyah kue coklatnya. Wajahnya sedikit berubah serius. Ibu. Ya, sayang. Ayah beneran gak akan pulang lagi ya? Tanyanya polos. Aku meletakkan cangkir tehku, lalu menatap mata bulatnya lekat-lekat. Aku tidak ingin membohonginya lagi dengan alasan kerja keluar kota. Putri berhak tahu, setidaknya sebagian dari kebenaran, agar ia tumbuh menjadi wanita yang kuat dan tidak mudah dibodohi laki-laki seperti ibunya dulu. Ayah tidak akan pulang ke sini lagi, Nak, jawabku jujur. Ayah dan ibu sudah tidak bisa sama-sama lagi. Ayah memilih jalan lain yang berbeda dengan kita. Apa karena ayah jahat sama ibu? Tanyanya lagi. Anak kecil ternyata jauh lebih peka dari yang kita duga. Ayah melakukan kesalahan yang sangat besar. Ayah lupa cara menghargai kita. Dan dalam hidup, sayang, kita tidak boleh membiarkan orang lain menyakiti kita terus-menerus, meskipun itu orang yang kita sayang. Ibu ingin Putri tumbuh bahagia, di rumah yang damai, tanpa ada yang marah-marah. Putri terdiam sejenak, mencerna kata-kataku dengan otak kecilnya. Lalu ia mengangguk mantap. Putri gak suka kalau ayah sama nenek marah-marah terus. Putri lebih suka sama ibu aja. Ibu sekarang senyum terus, cantik. Aku tersenyum haru, mencium puncak kepalanya. Terima kasih, sayang. Kita berdua saja ya. Kita bangun istana kita sendiri. Sama Allah juga kan, Bu? Iya, sama Allah juga. Langit senja berubah menjadi ungu keemasan. Aku memeluk Putri erat-erat. Di luar pagar sana, mungkin Rian sedang meratapi nasibnya, menyesali setiap detik kebodohannya. Mungkin Ibu Sekar sedang menangisi hilangnya kesempatan hidup mewah. Tapi itu bukan lagi urusanku. Cerita tentang istri yang diam sudah berakhir. Kini, lembaran baru telah terbuka. Lembaran tentang seorang wanita yang menemukan kembali harga dirinya, dan seorang ibu yang mampu memberikan dunia untuk anaknya. Aku belajar satu hal penting dari semua ini. Kesabaran memang emas, tapi ketegasan adalah berlian. Dan kadang, kita harus membuang sampah untuk bisa memberi ruang bagi hal-hal indah untuk masuk ke dalam hidup kita. Yuk, masuk. Udah mau maghrib. Ajakku. Kami bergandengan tangan masuk ke dalam rumah yang hangat dan terang benderang. Pintu tertutup di belakang kami, meninggalkan masa lalu di luar sana, dalam kegelapan yang tak perlu lagi kutengok.